di hadapan makhluk, maka jangan pernah mengemis untuk dipuji dan dipuja oleh makhluk. Mengemislah, memintalah, memohonlah al-izzah, kemuliaan, bahkan keperkasaan hanya al-izzah lillah. Keperkasaan kemuliaan itu milik Allah. Jemaah rahimakumullah, oleh panitia kami diberi jadwal temanya tentang bagaimana memaksimalkan al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir dari Ramadan al-Mubarak. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lihat dalam Al-Quran surah Shad ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi walitadhakkara ulul albab. Kitab, Allah katakan, tegaskan, kitab yang terdepan. Kitabun, kitab. Mana kitabnya? Boleh. Kitab anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu. Munya siapa? Saat itu konteksnya beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami turunkan kepadamu. Setelah beliau meninggal, para mufassir semuanya sepakat i'tamadu ala anna dhamir ka yaudu ilaik anta wa anta. Dhamir kata ganti ka, anjalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu, munya kembali kepada diri pribadi kita masing-masing. Begitulah seorang muslim harus berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran? Itu yang dikatakan dengan tadabbur, al-fahmul amik, deep understanding, pondering. Ini tidak cukup. Jadi saya mengajak jamaah yang bahagia, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk mengisi 10 hari terakhir ini. Kalau katakanlah 1 sampai dengan 20 hari kita penuhi dengan kira-kira, reading, bacaan. Coba pada 10 hari terakhir mengisi Ramadan, kita naik tingkat. Apa kita lakukan? Pondering, ta'ammul, tadabbur. Apa itu tadabbur? Ditegaskan dalam surat yang tadi saya bacakan tadi. Kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu, munya masing-masing kita. Mubarak, diberkahi, itu ismul maf'ul. Mubarak itu artinya membacanya, berinteraksi dengannya, menghafalnya, itu semuanya adalah kegiatan-kegiatan yang mubarak, diberkahi. Semua interaksi dengan Quran, maka interaksi itu diberkahi, mubarak. Liyadabbaru, untuk ditadaburi. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu kosakata daripada dubur. Dubur tadinya back, half, belakang. Bagian belakang kita disebut dubur, half. Half ya, halfun. Mengapa? Jadi setelah membaca, memahami, bahkan menghafal, langkah terakhir sebelum yang terakhir, keempat sebelum kelima adalah tadabbur. Apa itu tadabbur? Kita kembali kepada kata-kata, asal kata. Tadabbur kata dubur, artinya belakang. Artinya Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran ini, surat Shad ayat 9, Dia mengajak kita untuk berhenti di belakang setiap ayat. Kif dubura kulla ayat. Kif, berhenti. Stop behind every verse.
Stop di setiap akhir ayat. Apa kita lakukan? Tadabbur. Lihat dabbaru ayati, agar ditadabburi artinya. Jadi setelah membaca, menghafal seterusnya, tadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu artinya kita menciptakan muamalah, interaksi dengan Quran. Jadi kita kembalikan tadi bahwa Quran kita anggap diturunkan kepada aku kita masing-masing. Bagaimana aku berinteraksi, menyambut panggilan Allah itu dalam bentuk real? Apa yang kita lakukan? Make yourself humble in front of Al-Quran. Kun mutawadi'an amamal Quran. Itu kata ulama. Kun mutawadi'an. Seseorang, kita semua harus tawadu di hadapan Quran. Menghadapi ini speech of Allah ini, kalamullah ini, syarat pertama tuh orang bisa berinteraksi dengan Quran ini adalah dia harus humble, tawadu, merendahkan diri. Botol, ibarat botol, kita posisikan botol kita, diri kita di kosong, tidak setengahnya apalagi penuh. Dengan syarat itu, syarat pertama, baru Quran akan membuka mutiara-mutiaranya. Quran ini kita nggak bisa nggak bisa asal-asal, nggak bisa main-main, nggak bisa. Dia bisa dihafal bahkan dengan mudah, tapi untuk ditadaburi itu perkara yang sulit. Tapi bisa dilakukan. Sekarang orang berkata begini, bagaimana saya tadabbur? Karena saya nggak bisa bahasa Arab. Betul. Tapi tahukah Anda, Quran ini Allah turunkan di semua generasi, di semua zaman, menyapa semua orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Mulai dari, saya kasih contoh bukan berarti menghina. Perhatikan ya, ini sebuah contoh, bukan untuk menghina. Mulai dari umpamanya seorang tukang kebun, umpamanya orang katakanlah secara status sosial paling rendah, sampai dengan seorang yang guru besar, ustadz, profesor, guru besar, dia punya kesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Even you don't understand Arabic, walaupun you bahkan tidak ngerti bahasa Arab. Bisa. Mari kita buktikan. Bukankah, coba kalau kita mau lihat, mau buka berita-berita dia tentang sekian banyak yang convert Islam, masuk Islam, aslamu al-garbiyun alladziina aslamu, orang-orang barat yang masuk pada Islam. Tahukah Anda, emang mereka bisa bahasa Arab? Enggak pernah. Enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa. Terus apa yang membuat mereka tertarik baca? Mereka baca translate-nya, terjemahannya bahkan yang mereka baca. Berapa banyak orang yang masuk Islam hanya karena bertemu dengan, karena ya nama juga dia non-muslim. Jadi ketika dia baca Quran, non-muslim ya, coba-coba buka Quran. Ketika dia baca Quran, dia kira Quran itu seperti seperti buku biasa yang kita buka dari kiri ke kanan. Padahal kita ke Quran kan dari kanan ke kiri, mulai dari belakang, mundur. Dia buka dari belakang. Ketemulah dia dengan surat yang ketiga dari belakang. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Say He's the one. Coba bayangkan itu. Dia baca terjemahannya. Katakan Allah itu huwa dia Allah ahad, satu, tidak berbilang, tidak dua apalagi banyak, satu-satunya. Ketemu sama itu saja, kemudian dia tadabburi. Bayangkan ini, non muslim yang gak ngerti sama sekali bahasa Arab, ketika dia baca terjemahan dan dia tadabburi, dapat. Apalagi kita. Apa yang mau saya sampaikan adalah tidak ada alasan tadabbur itu saya tidak paham bahasa Arab. Karena tadabbur ternyata bisa dilakukan bahkan orang yang tidak mengerti sama sekali bahasa Arab. Bagaimana caranya? Baca terjemahannya. Coba baca terjemahannya. Kita ambil contoh, mau baca. Ayat pertama aja. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah, bismi dengan nama Allah, Allah Ar-Rahman, ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Stop sampai situ, jangan lanjutkan. 1 sampai dengan 20 hari silakan lanjutkan terus, kejar target. Karena ada begitu kan orang kejar target, enggak, tidak ada yang salah dengan kejar target. Karena ini bulan yang penuh mubarak. Bayangkan 1 huruf diganjar dengan 10 pahala. Berapa huruf Al-Quran? 3 dikalikan kali 10. Tapi ibarat orang sekolah, iyo kita naik kelas yuk. Bagaimana naik kelasnya? Tadabbur. Baca ayatnya, kemudian baca terjemahannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wow, itu cara tadaburnya begitu. Kita berhenti sampai situ, berhenti dengan pada posisi hati yang tawadu, merendah, bodoh, minta diajar oleh Allah. Ibnu Taimiyah diceritakan, Ibnu Taimiyah ulama terkenal, siapa nggak kenal Ibnu Taimiyah? Dia masuk ke sebuah masjid yang udah lusuh, udah rusak, kemudian dia sujud. Tempatnya kotor, nggak masalah, yang penting suci. Setiap kotor belum tentu suci. Setiap kotor belum tentu najis. Dia sujud dan dia berdoa, ya muallim Adam, wahai zat yang mengajarkan Adam. Ya muallim Nuh, wahai zat yang mengajarkan Nuh. Ya muallim Ibrahim, wahai zat yang mengajarkan Ibrahim. Ya muallim Musa, ya muallim Muhammad, alimni. Itu interaksi dengan Quran. Ajari saya. Emang bisa? Bisa. Berapa banyak ayat Quran yang domirnya tuh ka? Ya, domirnya tuh ka, yu. Itu sebenarnya isyarat latifahnya, isyarat halusnya adalah semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk berinteraksi. Tahu gak Anda? Bila orang berhasil dan asik dengan interaksinya, dia akan mendapatkan mutiara-mutiara yang sulit diucapkan dengan kalimat. Anda yakin itu? Walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, bisa, udah terbukti kok. Banyak sekali testimoni, interaksi, tadabbur bisa dilakukan walaupun orang nggak paham bahasa Arab. Jadi kita jangan saja hanya baca Arabnya, tidak salah dengan Arab, tapi baca terjemahannya, maksudnya. Ujung daripada apa yang kita baca? Coba. Sekarang pertanyaannya muncul. Sebenarnya ujung daripada interaksi kita dengan Quran itu apa? Coba. Ada yang bisa jawab? Ujung daripada interaksi kita dengan Quran, entah membaca, menghafal, mengkaji segala macam, itu apa? Ada yang bisa jawab? Ujung daripada kita berdekatan ini, bergumul dengan Quran itu, ujungnya apa? Goalnya itu apa? Apa Pak? Ada yang jawab? Apa? Yang keras suaranya? Kebenaran. Jalan kebenaran. Jalan kebenaran, iya. Ujungnya apa? Benar. Apa? Ujungnya itu tatbik, application, praktek. Kan begitu ujungnya. Ya, sekali lagi ya, ujung daripada kita bergumul dengan Quran itu praktek. Kam min qari'in ya wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran, Quran melaknat dia. Nauzubillah min dzalik. Berapa banyak orang baca Quran, Quran melaknat dia. Mengapa? Karena dia baca apa, prakteknya apa. Quran itu kan dikatakan hudan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Guidance. Manhajul hayat. Dia manhaj, dia petunjuk. Bagaimana Quran menjadi petunjuk kalau dia tidak mengerti isinya? Ayo, kita diskusi. Ini kan petunjuk, juklak hidup, petunjuk pelaksanaan bagaimana melangsungkan perkehidupan. Individu, keluarga, masyarakat, negara, bahkan satu dunia ini diatur sama Quran, beres itu. Bagaimana ini mutiaranya bisa keluar kalau kita hanya berhenti yakunu hammuka al-khatmu.
Begitu kata ulama. Perhatian terbesar dari Anda hanya sekedar menghatamkan. Tidak salah dia menghatamkan, tapi jangan berhenti sampai situ. Coba 10 hari terakhir ini kita isi kegiatan kita itu jangan mengejar kuantitas, tapi kejarlah kualitas. Pahalanya berlipat-lipat. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat sampai 10 ayat kita pahami, memahami pesan-pesannya apa, kemudian kita praktekin, itu lebih baik daripada sekian puluh kali khataman. Siapa bilang? Bukan saya bilang, ulama-ulama ahli Quran yang bilang begitu. 10 ayat, tahu gak Anda? Coba sekarang kalau kita tanya Bapak, penjelasan saya ini tidak merendahkan orang yang hafid ya. Hafid itu luar biasa ya. Maksudnya, coba sekarang kalau tanya, butuh berapa lama menghafal surah Al-Baqarah 286 ayat? Butuh berapa lama? Ada yang sanggup 1 minggu? Bisa. Kenapa tidak? Ya, hafal Al-Baqarah itu 1 minggu bisa. Mungkin ada yang satu bulan atau 1 tahun. Tahu gak ada? Abdullah bin Umar, sahabat besar, salah satu pintu ilmu, anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Umar tahu gak ada? Dia hafal hatamkan Al-Baqarah dalam tempo 8 tahun. Mengapa? Karena persaksian dari para sahabat, kami kalau belajar Al-Quran, kami pelajari cukup 10 ayat dulu. Kami pahami betul artinya, bagaimana praktik ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Kami praktekkan tatbik al-yaumiyah. Setelah itu baru kami hafal. Maka dia butuh 8 tahun untuk menghafal Al-Baqarah. Anak sekarang 1 bulan jadi. Tidak salah dengan menghafal, memorize itu tidak salah, menghafal tidak salah. Tapi yuk kita naik kelas. Jadi kalau pertanyaan apa yang bisa kita lakukan dalam 10 hari terakhir, pahami dalam Al-Quran. Mari kita lihat ayat yang membahagiakan kita, memberi peluang bagi kita. Allah berfirman begini dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Perhatikan tuh, walladzina, dan orang-orang yang jahadu, berjihad, bersungguh-sungguh, fina, dalam kami, dalam semua yang berhubungan dengan kami, Quran terutama. Ini kan berhubungan dengan Allah nih, Quran. Fina, Quran. Lanahdiyannahum subulana. Sungguh pasti, ya, saya terjemahkan ya. Asal katanya tuh nahdi, hadayah di nahdi, memberi petunjuk. Kemudian dikasih lamun taukid yang pertama, la, kemudian nun musyaddada, nun bertasydid, 2 tasydid, dia 2 emphasize dalam bahasa Inggris itu, 2 penguat. Jadi kalau kita terjemahkan, mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti sungguh kami beri jalan hidayah, subulana, jalan-jalan kami. Itu janji Allah. Jadi siapa saja yang merendahkan diri dan mencoba untuk mendekat dengan Quran dan minta kepada Allah agar minta diajari oleh Allah secara langsung, yakin dan percaya Allah akan subulana, kasih jalan-jalan. Itu nikmatnya orang yang bertadabbur. Silakan antum buktikan. Kalau antum udah dapat tadabbur, kemudian minta kepada Allah, merendahkan diri, kemudian antum dikasih pemahaman, ya, dikasih pemahaman, Pak, Bu, yang namanya pemahaman itu tidak harus profesor, enggak. Pemahaman itu bisa didekati dengan hati yang rendah, minta kepada Allah secara sungguh-sungguh, pemahaman masuk. Mengapa? Karena ilmu itu ada 2. Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ilmu bil asbab. Anak kita dapat ilmu, tapi sekolah dulu SD sampai dan seterusnya sampai S1, S2, S3, profesor. Itu bil asbab. Ilmu yang didapat dengan usaha. Oke? Ada ilmu yang tidak pakai usaha. Kalau
walaupun usaha ya tadi mujahadah, jahadu, mereka bersungguh-sungguh di jalan agama, lanahdiyannahum, sungguh kami akan beri mereka jalan-jalan kami. Maka tadabbur itu dibagi dua, ada spiritual tadabbur dan intelektual tadabbur. Spiritual tadabbur itu adalah tadabbur ruhi, tadabbur yang bisa dilakukan oleh semua kita. Bagaimana caranya? Pendekatan hati. Saya ulang sekali lagi ya, ilmu tentang Quran, rahasia Al-Quran itu tidak harus didapat dengan belajar bersungguh-sungguh. Bukan berarti saya memperkecil orang belajar, tapi kadang Allah memberi serpihan-serpihan ilmu, ya, isyraq itu namanya, cipratan-cipratan ilmu kepada pribadi-pribadi, batin-batin hati yang siap menerimanya, walaupun dia tidak melalui bangku sekolah, bangku kuliah, bisa. Itu namanya tadabbur spiritual, tadabbur yang bisa diperoleh dengan cara mengasah hati. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Walhasil, marilah kita maksimalkan 10 hari terakhir ini dengan memperbanyak amal sholat, diantaranya adalah tadabburul Quran. Sebagai ringkasan, saya ingin mengulang sebagai penutup, interaksi kita dengan Quran dibagi atas 5 tingkatan. Tingkatan pertama adalah listening, istima', mendengar. Umar masuk Islam gara-gara mendengar. Tuh kan, dia tidak baca. Bisa juga loh orang mendengar saja bisa masuk Islam, dapat hidayah. Hanya mendengar, listening. Dari listening, mendengar, dia naik tingkat jadi reading, qiraah, membaca. Qiraah dia naik tingkat lagi memorizing, dia hafal. Hifdz, al-hifdzu, tahfidz, okay? Menghafal. Dari yang memorize, dia naik tingkat namanya tadabbur, deep understanding tadi. Tadabbur ketika titik terakhir. Baru nanti yang terakhir baru disebut dengan aplikasi, tatbik, penerapan, pengamalan dalam bentuk nyata yang tercermin, menyatu dan menyata dalam ucapan, pikiran dan langkah kita. Demikian tausiah singkat ini. Waktu juga yang membatasi kita, benar dari Allah, salah dari diri kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.